Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2391 sampai bab 2395. Terlepas dari kebingungan semua orang, Tian Sensui langsung membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Dia melirik Ye Junlin dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye setuju. Selama Anda setuju, saya akan segera menjodohkan Anda." Dia terus mengatakannya, tanpa mengejutkan. Begitu Sensui mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Itu sampai pada titik di mana Anda bisa mendengar setetes jarum. Mati rasa. Semua orang mati rasa. Mereka memandang Tian Sensui dan yang lainnya dengan tidak percaya. Kesunyian. Terjadi keheningan yang lama. Tidak ada yang berbicara. Apa? Menikahi putri tampan itu dengan Ye Junlin. Keputusan ini terlalu sensasional. Seolah-olah sebuah bom telah jatuh, menghancurkan tempat itu hingga berkeping-keping. Semuanya renyah di luar dan empuk di dalam. Sulit dipercaya. Semua orang tercengang. Terutama Li Ziran yang wajahnya penuh rasa tidak percaya. Melihat Ye Junlin dengan kaget. Dia sebenarnya setuju untuk menikahi wanita lain. Pantas saja kami berdiskusi lama dengan Komandan Tians. Boom, pukulan ini agak besar bagi Li Ziran. Untuk sesaat, dia merasa cemas dan manis. Jika dia tidak menahan diri, dia akan langsung muntah darah. Hehe. Dibandingkan dengan Suanyuan Kingnya, saya memang lebih rendah. Tidak ada orang yang berlatar belakang tinggi, tidak ada orang yang kuat, dan tidak ada orang yang lebih muda. Jika Ye Junlin menikah dengan Suanyuan Kingnya, dia mungkin akan segera menjadi terkenal. Salah satunya adalah putri kecil dari Tian's Mansion, dan yang lainnya adalah raja berdampingan, sungguh pasangan yang sempurna. Ia kini kembali beradaptasi dengan era baru ini. Di masa depan, dia pasti akan masuk 10 besar dalam daftar dewa. Tidak ingin aku menjadi normal. Li Ziran terhuyung, tapi atas dukungan Wen Lei dan Zhou Nanyan. Saya takut saya akan langsung jatuh ke tanah. Kenapa kakakku seperti ini? Apa janjimu? Petik 2. Zhou Nanyan menghentakkan kakinya dengan cemas. Astaga, haha. Wen Lei juga mencibir. Yang lainnya juga sangat terkejut. Mengapa Tian Sensui menikahkan putri bungsunya dengan Ye Junlin? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun tak lama kemudian keluarga Li dan Zhao memikirkan sebuah kemungkinan. Tian Sensui ingin menikahkan putri bungsu mereka dengan Ye Junlin karena dia ingin mereka melahirkan satu atau lebih orang jenius. Junjun adalah contoh terbaik. Ini telah menjadi masa depan Tian's Mansion. Siapa yang tidak ingin memiliki lebih banyak orang jenius? Sekarang Tian Sensui kembali. Setelah mengetahui hal ini, dia secara alami ingin mengembangkan beberapa orang jenius lagi. Cara terbaik bagi Ye Junlin adalah memiliki lebih banyak anak dan dengan sengaja menikahkan putrinya dengannya. Anak-anak yang lahir dengan cara ini semuanya akan menjadi milik Tian's Mansion, dan dia dapat membina mereka secara langsung. Tidak perlu repot dengan hal lain. Harus katakan. Salah satu alasannya benar-benar membuat tebakan mereka benar. Namun dalam pandangan mereka, Ye Junlin dijadikan alat untuk memiliki anak. Mereka tidak tahu bahwa Tian Sensui sedang berusaha mengikat Ye Junlin. King Long, Xiao Feng, Jian Sishen dan lainnya semuanya terkejut. Dia juga memandang Ye Junlin dengan aneh. Bos Tuan, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kakak iparku, istri Tuan, tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia menjadi seorang pembunuh karena dia ingin membalaskan dendammu. Tetapi kamu meninggalkan istrimu yang tidak berguna dan ingin menikahi seseorang lain. Kecewa. Kelompok saudara dan murid ini sangat kecewa dengan Ye Junlin. Mengapa orang ini seperti ini? Ini sangat buruk. Binatang ini, dia benar-benar bukan manusia. Para tetua keluarga Li dan Zhao benar-benar marah. Dia mengumpat dengan marah pada Ye Junlin.
Ye Junlin benar-benar bingung. Kapan Anda setuju? Apakah orang ini sakit? Ye Junlin sangat berharap dia bisa meninju Tian sampai mati dengan satu pukulan. Bunuh dulu lalu mainkan. Poin kuncinya adalah Ye Junlin tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Itulah yang dikatakan Tian Sensuai. Sebuah kata yang benar. Bisakah karakter seperti itu berbohong? Mustahil. Dia berbicara seperti raja, bahkan mengikuti perkataannya. Bagaimana kamu bisa berbohong? Ye Junlin lah yang berbohong. Jadi penjelasannya tidak ada gunanya sama sekali. Siapa ayahku yang akan menikah denganku? Ye Junlin. Hanya dia. Apakah dia layak? Petik 2. Suara menghina terdengar saat ini. Suanyuan Qingya memandang Ye Junlin dengan jijik. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia mencibir, Ye Junlin bukanlah orang nomor 1 dalam daftar dewa, tapi aku adalah 10 besar dalam daftar dewa. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Kedua, aku masih muda dan belum menikah. Dan dia tidak hanya menikah. Anak-anaknya sudah besar sekali. Tidak mungkin bagiku untuk menikah dengan pria yang sudah menikah. Ketiga, ayah, tahukah kamu apa yang semua orang sebut Ye Junlin? Alat untuk melahirkan anak. Tidak masalah kekuatan, potensi, status, latar belakang atau usia, tidak ada tandingannya sama sekali. Ye Junlin, kamu punya ide bagus, tidak mungkin seekor katak memakan daging angsa. Karena Komandan Dewa Tians mengatakan bahwa Ye Junlin sudah setuju. Bahkan Suanyuan Qingya mengira Ye Junlin ingin menikahinya karena dia ingin makan daging angsa. Lagi pula, kalimat seperti itu mudah disalahpahami. Jelas sekali Tian Sensuai yang memohon pada Ye Junlin untuk menikahi putrinya. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, sepertinya Ye Junlin memohon untuk menikahi putri kecil Tian's Mansion. Mencoba mengejar hal yang sama. Memiliki arti yang sangat berbeda. Ye Junlin hampir meledak. Dewi Tians tampan, brengsek ini. Aku sangat ingin membuangnya ke tempat sampah. Tunggu saja aku. Tunggu diam-diam. Lihat bagaimana aku mengalahkanmu, Jalang. Puff. Mendengar putrinya mengatakan ini, Tian Sensuai hampir muntah darah. Kodok ingin makan. Putriku, kamu tidak tahu. Kamu adalah katak. Saya seekor angsa. Tapi Suanyuan Qingya memandang Ye Junlin dengan tatapan bangga. Di matanya dan bahkan sebagian besar orang yang hadir, Ye Junlin tidak layak untuk Suanyuan Qingya. Satu-satunya kelebihan Ye Junlin adalah alat untuk melahirkan. Setidaknya gennya kuat, dan keturunannya kemungkinan besar akan menjadi jenius. Apalagi jika dipadukan dengan gen baik Suanyuan Qingya, seorang jenius bisa lahir. Namun sayang sekali jika seorang laki-laki direduksi menjadi alat untuk melahirkan. Suanyuan Qingya adalah putri kecil Tian's Mansion. Bagaimana dia bisa menikah dengan pria yang sudah menikah dan memiliki anak? Ayah, bukan hanya aku yang tidak mau menanggung rasa malu ini. Menurutku bahkan Tian's Mansion pun tidak mampu menanggung rasa malu ini. Jika tersiar kabar, aku menikah dengan seorang pria yang memiliki istri dan anak, kurasa Tian's Mansion akan menanggungnya, diejek benar. Suanyuan Qingya memiliki pikiran yang jernih dan menggunakan reputasi Tian's Mansion untuk mengalahkan Komandan Tians. Tian Sensuai memandang putrinya dan berkata, "Putri, kamu harus mendengarkan ayahmu. Ayahku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Tidak ada salahnya menikahi Tuan Ye. Percayalah, dia pasti suami terbaikmu. Anda mungkin tidak dapat melihatnya sekarang, tetapi Anda akan memahaminya di masa depan." Tian Sensuai merasa sangat tidak nyaman. Apakah wanita masih bersaing dengannya dalam hal kekuatan? Sungguh konyol, yang ini mengalahkan ayahmu dengan mudah. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia. Begitu kekuatan aslinya terungkap, banyak wanita di seluruh dunia ingin menikah dengannya. Saat itu sudah terlambat bagimu untuk menangis. Ayah, aku tidak salah dengar. Tapi yang lainnya baik-baik saja. Bukan masalah ini. Aku tidak akan menikahi Ye Junlin dalam keadaan apapun. Dan aku tahu maksudmu.
Ayah, jika aku menikahi Ye Junlin, akan ada seorang anak. Turunlah, jenius tiada taraf. Anda melakukannya demi kebaikan Tian's Mansion. Tapi Anda tidak bisa mengorbankan kebahagiaan saya. Petik 2. Sikap Suanyuan Qingya tegas. Jangan pernah memberi kesempatan pada Komandan Tian's. Dia memandang Ye Junlin dan mencibir, Ye Junlin, kamu sangat bertekad. Kamu ingin menikah denganku. Tidak mungkin. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu setuju untuk menikah denganku di depan istrimu. Kamu sangat tidak tahu malu. Petik 2. Suanyuan Qingya melarikan diri. Canggung. Semua orang yang berhubungan dengan Ye Junlin merasa sangat malu. Sayang sekali. Ditunjuk ke hidung dan dimarahi. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Li Ziran langsung menangis. Ya, Ye Junlin setuju untuk menikah dengannya di hadapannya. Sangat menghina. Tian Sensui juga sedikit tercengang. Pernyataan yang tidak bersalah dapat menimbulkan reaksi yang begitu besar. Tiba-tiba dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya, dan perasaan kematian menghampirinya. Ini seperti menjadi sasaran kematian, dia menoleh dan melihat Ye Junlin tidak jauh darinya sedang menatapnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia sudah bisa merasakan lonjakan kekuatan seperti bintang yang hancur di tubuh Ye Junlin, dan paksaan menekan ke arahnya. Dia sudah merasakan ketidakberdayaan. Apa? Aku pergi dulu. Aku akan pergi menemui putriku. Tian Sensui menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia segera membuat alasan dan pergi. Jika Anda tidak pergi, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dalam hidup ini. Dia pergi, dan Ye Junlin segera mengejarnya, tapi saat ini semua orang menghentikannya. Apakah kamu akan mengejar Tian's Mansion untuk menikahi orang lain? Ye Junlin, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Petik 2. Li Wenhai dan yang lainnya berteriak dengan marah. Li Wenyuan dan istrinya ingin menamparkan Ye Junlin beberapa kali. Di hadapan mereka dan putri mereka, dia ingin menikah dengan orang lain. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah mereka? Ye Junlin, apa maksudmu? Apakah kamu merasa telah masuk dalam daftar dewa dan telah beradaptasi dengan ritme era ini? Apakah kamu akan meninggalkan istri dan anak perempuanmu? Melihat bahwa dia adalah putri kecil dari Tian's Mansion, apakah kamu ingin menikahinya? Petik 2. Tidak, salah. Tian Sensui setuju. Tapi apakah menurutmu mereka tertarik padamu? Kamu hanya dijadikan alat untuk punya anak, mereka membiarkanmu menikah karena kamu bisa melahirkan orang-orang jenius. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah manusia? Li Wenyuan dan istrinya memarahi mereka dengan dingin. Yang lainnya juga menatap Ye Junlin dengan marah. Mereka semua kecewa padanya, bahkan para murid. Mereka memahami alasannya. Ye Junlin mengetahui kekejaman dunia ini. Ada kesenjangan besar dengan masa lalu, bahkan jika dia sekarang masuk dalam daftar dewa. Kesenjangannya masih besar, dan dia masih jauh dari puncak sebelumnya. Jadi apa yang harus diselesaikan? Dengan peluang bagus seperti Tian's Mansion, bagaimana Ye Junlin bisa melepaskannya? Di mata King Long dan lainnya, Ye Junlin bukan lagi Ye Junlin yang sama. Tidak, tolong dengarkan penjelasanku, kata Ye Junlin tak berdaya. Faktanya ada di depan Anda, mengapa Anda masih perlu menjelaskannya? Li Songkui dan yang lainnya berteriak dengan marah. Tunggu sebentar, biarkan dia menjelaskan. Biarkan aku mendengarkan. Suara Li Ziran terdengar. Baiklah, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Tian Sensui lah yang datang kepada saya bersama putrinya dan memohon agar saya menikahi putrinya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli tentang apapun dan hanya ingin saya menikahi putrinya. Mereka juga mengatakannya itu normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Poin kuncinya adalah anak ini berbohong. Dia bilang aku setuju untuk menikahi putrinya. Tapi aku tidak setuju sama sekali, dia hanya membawaku keluar untuk menemui putrinya.
dan dia tidak bisa menghentikanku, Ye Junlin menjelaskan. Kamu bilang Marsekal Tians memohon padamu untuk menikahi putrinya. Li Ziran bertanya sambil mencibir. Ya, itu benar, dapat dikatakan bahwa tidak peduli biayanya. Ye Junlin mengangguk. Kamu juga mengatakan bahwa dia berbohong dan mengatakan bahwa kamu setuju untuk menikahi putrinya. Li Ziran terus bertanya, ya, anak ini berbohong, dia tahu dia salah dan takut aku akan memukulnya. Jadi dia segera melarikan diri. Ye Junlin mengangguk. Puf, pada saat ini, semua orang ingin muntah darah. Apakah Dewi Tians takut dipukuli? Apakah kamu takut pada Ye Junlin sehingga kamu melarikan diri? Ye Junlin, kamu bajingan, berhentilah membual dan berbohong, oke? Li Ziran benar-benar marah. Tians Sensui takut kamu akan mengalahkannya. Maaf, dia baru saja mengalahkan orang nomor 1 di daftar dewa. Dia lebih kuat dari tuanku, Dewa Kegelapan. Mengapa dia takut kamu mengalahkannya? Dan Tians Sensui berkata, Jiuding, apakah orang yang berbicara menurut hukum akan berbohong? Jika kamu tidak setuju, dia akan berbohong dan mengatakan kamu setuju. Berhentilah melucu. Bagaimana dia bisa berbohong dengan statusnya? Petik 2. Ye Junlin, aku mohon kamu, jangan mainkan trik ini. Apa gunanya berbohong? Seorang pria, berani melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu melakukannya, akui secara terbuka. Jangan berbohong secara membabi buta dan menyalahkan orang lain, akui secara terbuka. Jangan biarkan aku meremehkanmu. Li Ziran sangat marah sehingga dia menangis, seperti yang Ye Junlin pikirkan. Suatu ketika Tians Sensui mengatakan ini, tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, di manakah letak identitas Tians? Identitasnya memberi orang pola pikir tetap untuk menepati janjinya. Tidak pernah berbohong, khusus untuk Ye Junlin. Saya tidak akan berbohong. Apakah dia perlu menggunakan cara tercela untuk masalah sepele seperti itu? Singkatnya, Ye Junlin berbohong. Bahkan jika Ye Junlin memanggil Komandan Tians sekarang untuk menjelaskan kepada semua orang, itu tidak ada gunanya. Pola pikir sudah diatur, tidak ada yang akan mempercayainya. Iya, Tuan, Anda telah melakukannya, jadi akui saja secara terbuka, sekarang semua orang tahu apa yang terjadi, percuma saja berpura-pura tidak berguna lagi. Xiao Feng berkata dengan marah, yang lain juga berkata, ya, saya melakukannya. Mengapa Anda tidak berani mengakuinya? Saya melakukannya, saya mengakuinya. Ye Junlin sedikit marah. Penjelasan kuncinya tidak jelas. Sayang sekali. Ye Junlin, kamu ingin menikah dengan orang lain. Tapi putri kecil Tians Mansion sama sekali tidak menyukaimu. Orang-orang mengatakan bahwa kamu tidak tahu malu memikirkan orang lain meskipun kamu punya istri dan putri. Guan Ziran tepat di depanmu, dan kamu masih setuju untuk menikah dengan orang lain. Sungguh tak tahu malu. Semua orang mencibir. Saudaraku, kamu benar-benar melakukan kesalahan dalam masalah ini. Minta maaf kepada kakak iparmu secepatnya. Petik 2. Zhou Nanian tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar, jadi dia berdiri dan meminta Ye Junlin untuk meminta maaf. Iya bos, Tuan. Cepat minta maaf kepada adik iparmu, ibu mertua, semua pria terkadang melakukan kesalahan, minta maaf dan dia akan memaafkanmu. Semua orang mendesak Ye Junlin. Li Ziran sangat marah, tapi dia juga menunggu Ye Junlin meminta maaf. Selama Ye Junlin meminta maaf, dia akan memaafkannya. Dia pikir Ye Junlin untuk sementara terbawa suasana. Tapi Ye Junlin melirik semua orang dan berkata, saya tidak salah, mengapa saya harus meminta maaf? Dalam satu kalimat, Ye Junlin membuat marah semua orang yang hadir. Apakah dia bertekad untuk meninggalkan istrinya yang tidak berguna itu? Apakah Anda bertekad untuk menikahi putri kecil Tians Mansion? Kekecewaan, penuh kekecewaan, bahkan tidak ada permintaan maaf. Bukankah ini lebih mengerikan lagi? Li Ziran menangis. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kebebasan, lakukan saja sesukamu.
Li Ziran berkata dengan marah. Tanpa diduga, Ye Junlin langsung pergi. Oke, saya pergi dulu, dan saya akan menjelaskannya ketika saya kembali. Ye Junlin pergi di depan semua orang, setiap orang. Semua orang menjadi mati rasa. Kamu Junlin benar-benar pergi. Biarkan saja dia pergi. Bukankah ini jelas Tian's Mansion? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Semua orang sangat bingung. Jangan khawatir, Tuan, begitu dia keberatan, saya akan berdiri di sisimu dan memutuskan hubungan dengannya. Xiao Feng dan yang lainnya mulai mengungkapkan pendirian mereka. Dan aku, jika dia benar-benar bersikeras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, maka kita benar-benar harus memutuskan hubungan dengannya. Kami akan selalu berada di sisimu. Jangan khawatir. Setiap orang harus mendukung Li Ziran. Terima kasih semuanya. Tapi tidak apa-apa. Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah perceraian. Apa yang belum kamu alami di era ini? Apakah kamu masih takut perceraian? Petik 2. Kata Li Ziran tidak setuju. Jika ini masalahnya, perceraian tidak apa-apa. Kami semua mendukungnya. Ditambah lagi Junjun lebih tua, jadi tidak masalah lagi. Kata Li Wenyuan dan istrinya. Ya, skenario terburuknya adalah perceraian. Kami semua mendukungnya. Xiao Feng Qinglong dan yang lainnya juga mendukungnya. Hey, Zhou Nanyan menghentakkan kakinya dengan cemas. Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam satu kalimat. Ye Junlin harus membuat keributan besar. Dia segera pergi dan berlari mencari Ye Junlin. Biarkan dia kembali dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Perceraian adalah hal yang mutlak dilarang. Sisi lain, Tian Sensuai dan putri kecilnya baru saja tiba di Tian's Mansion belum lama ini. Ye Junlin segera datang. Biarkan Komandan Dewa Tian's keluar dan dipukuli. Suara Ye Junlin bergema di seluruh Tian's Mansion. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang datang ke Tian's Mansion untuk berteriak. Ini rumah Tian's, organisasi seni bela diri kuno terkuat. Ada begitu banyak orang kuat di dalam. Sekarang, Komandan Dewa Tian's telah kembali, dan ke-12 dewa besar akan berkumpul setelah menyelesaikan retret mereka. Kekuatan inti sebenarnya dari Tian's Mansion ada di sana. Mengapa seseorang datang memprovokasi saya? Apakah ini karena Anda membenci diri sendiri karena memiliki begitu banyak kehidupan? Segera semua pihak terguncang dan keluar satu demi satu. Puluhan ribu orang kuat mengepung Ye Junlin dengan erat. Tingkat kemarahannya melonjak satu persatu. Siapapun yang memprovokasi Tian's Mansion akan mati. Sialan, Ye Junlin benar-benar mengira aku tidak berani menyentuhmu kan, bunuh. Marsekal Tian sangat marah saat mendengar Ye Junlin memprovokasi ayahnya. Saya telah menoleransinya beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang saya memprovokasi lagi dan lagi. Dia tidak tahan, Xuan Yuan Qingya juga mencibir. Ye Junlin, setelah ditolak olehku, kamu menjadi sangat marah. Apakah kamu datang ke Tian's Mansion untuk membuat masalah? Dalam pandangan Xuan Yuan Qingya, Ye Junlin ingin menikahinya, tetapi dia menolak dan dia telah tidak ada pilihan selain melakukannya. Saya akan menggunakan metode ini untuk membuat masalah lain kali. Kamu membuatku semakin meremehkanmu. Jika kamu memprovokasi Tian's Mansion, kamu mencari kematian. Petik 2. Xuan Yuan Qingya mengikutinya keluar. Ye Junlin melihat semakin banyak orang berkuasa berkumpul dan menjadi semakin marah. Jika Tian Sensuai tidak memberinya penjelasan yang baik hari ini, dia tidak keberatan menunjukkan gelombang kekuatan untuk menekan Tian's Mansion. Beritahu mereka siapa raja dunia ini. Setelah Marsekal Tian's bergegas keluar, dia langsung membunuh Ye Junlin. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tepat ketika Ye Junlin hendak mengambil tindakan, Komandan Tian's tiba-tiba muncul dan menghentikan putranya. Semuanya, silakan kembali. Ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Petik 2. Kata Tian Sensuai, ayah, apakah ada kesalahpahaman? Ye Junlin telah memprovokasi Tian's Mansionku tidak sekali atau dua kali.
biarkan aku membunuhnya dan semuanya berakhir. Marsekal Tians berkata dengan dingin. Tians Sensui memandang putranya dengan aneh. Tatapan itu sepertinya mengatakan, hanya kamu. Bahkan ayahmu dipukuli. Apakah kamu masih ingin membunuhnya? Apakah kamu kenyang dengan nasi? Itu karena kamu begitu kenyang sehingga kamu memiliki pikiran yang liar. Iya, Ye Junlin tidak memprovokasi dia sekali atau dua kali. Yang lain juga berkata, mereka sudah lama tidak menyukai Ye Junlin. Kembali ke sini, apakah saya Panglima Tians Mansion? Atau Anda Panglima tertinggi, apakah Anda ingin memberontak? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali satu persatu. Tians Sensui juga menyeka keringat dinginnya. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Jika Anda memaksa orang ini untuk terburu-buru, begitu dia mengambil tindakan, bagaimana kalian bisa menghentikannya? Bukankah semuanya mencari kematian? Aku menyelamatkanmu. Semuanya kembali keluar dari sini, Komandan Tians pergi. Akhirnya, Marsekal Tians dan Xuan Yuan Qingya juga pergi. Dalam sekejap, hanya Ye Junlin dan Tians Sensui yang tersisa di lapangan. Dewa Tians melambaikan tangannya, dan dinding aliran udara yang tak terlihat terbentuk di belakangnya. Ini untuk mencegah orang lain mendengar percakapannya dengan Ye Junlin. Mengapa kamu ada di sini, Raja Yizi berdampingan? Tanya Komandan Dewa Tians dengan gemetar. Kamu masih berani bertanya? Masih punya wajah? Bicara omong kosong saja kalau tidak ada yang ingin kamu katakan. Sekarang keluargaku hampir putus. Itu membuatku benar-benar malu di depan murid-murid dan saudara-saudaraku. Ye Junlin meraung marah. Saya hanya membuat kesalahan yang tidak disengaja dan mengatakan lebih banyak. Sebenarnya, itu agar putri kecil saya bisa menikah dengan Anda. Saya tidak punya ide lain. Maafkan saya. Tians Sensui mulai meminta maaf kepada Ye Junlin, dengan kata, Raja berdampingan, maukah kamu menikahi gadis kecilku? Aku mohon padamu. Petik 2. Tians Sensui bahkan membungkuk dan memohon agar Ye Junlin setuju. Bukankah putrimu menolaknya? Bukankah dia bilang aku tidak cukup baik untuknya? Petik 2. Ye Junlin mencibir. Bah, apakah kamu tidak ingin mendengarkan omong kosongnya? Tapi Wang Yizi berdampingan, maksudmu kamu setuju? Bersambung,